anak-anak semuanya patut disyukuri ya. Hari ini kita semua bertemu secara daring dengan Kak Venus. We thrive by being creative. Nah, adik-adik kita lanjut dulu ya. Pertama, who am I? Siapa kakak? Adik-adik pasti sudah tahu kan, tadi kakak call me Venus, kakak bisa dipanggil Venus. Nah, kakak sekarang adalah university student majoring in accounting and finance. Dan hobi kakak adalah painting, soccer, singing, and reading. Nah, adik-adik sebenarnya adik-adik sudah tahu belum sih adik-adik siapakah diri adik-adik? Jadi adik-adik itu siapa? Ya mungkin kalau nama mungkin kita udah tahu kali ya adik-adik. Tapi sebenarnya kak, adik-adik sudah menemukan belum adik-adik hobi adik-adik itu apa yang ingin dikembangkan? Sudah belum adik-adik? Mungkin ada yang mau jawab? Sudah. Yes, I'm pianis. Oh, tadi ada Jose sama Sam. Kalau Sam gimana? Hobinya apa Sam? Pianis. I play piano every day. Oh, bisa. Oh, jadi hobinya main piano ya Sam ya? Betul ya? Betul, Kak. Oh, betul. Nah, adik-adik kalau adik-adik sudah menemukan hobi kalian itu nanti bisa dikembangkan. Nah, kalau Jose tadi apa? Hobinya apa? Buat cerita. Baca cerita? Bukan buat cerita. Oh, buat cerita. Buat cerita, bener ya kakak ya? Nah, nanti siapa tahu mungkin Joses kedepannya ingin menjadi pembuat cerita yang baik, yang bagus, terus nanti bisa diterbitkan juga. Nah, saya ingin jadi dokter. Pengen jadi dokter. Nah, itu adik-adik nanti kita bakal bahas cita-cita kita, kenapa bisa berubah-ubah, dan mungkin sampai sekarang pun cita-cita kakak Venus sendiri juga masih berubah-ubah adik-adik. Nah, kita lanjut dulu ya. Yang lain nanti kita bisa jawab pertanyaan yang lain yuk. Nah, untuk brief story aja ya adik-adik, cerita singkat gimana sih how I end up in accounting and finance major, gimana kakak bisa end up, bisa berakhir di accounting and finance major adik-adik. Sebenarnya itu dulu kakak adalah science major adik-adik di senior high school. Jadi adik-adik kalau misalnya nanti adik-adik kan meneruskan SMA, SMP, kemudian nanti meneruskan SMA. Nah di SMA itu biasa kalau di Tarakanita ada pilihan adik-adik mau masuk sosial, mau masuk IPS, atau mau masuk sains, mau masuk IPA adik-adik. Nah waktu dulu itu kakak majornya sains adik-adik. Nah mungkin kalau kalian bilang, loh kok nggak ada hubungannya gitu kan ya sama accounting and finance major? Mungkin kan pasti loh bukannya accounting itu belajarnya di IPS, di sosial gitu. Nah, setelah kakak science major in senior high school ini, kakak apply di multiple universities dan multiple courses adik-adik. Jadi, kakak dulu apply di banyak university, kemudian juga courses-nya banyak. Jadi, courses-nya itu maksudnya misalnya adik-adik mau bachelor-nya, sarjananya misalnya mau sarjana engineer, teknik atau science gitu adik-adik, atau misalnya mau bisnis atau apa. Nah kemudian setelah apply di multiple university itu kakak diterima di engineer, atau kalian mungkin kenalnya dengan nama teknik, kemudian vintage, finance technology, kemudian science, dan BBA. BBA ini adalah singkatan dari Bachelor of Business Administration in Accounting and Finance. Nah kemudian kakak juga mendapatkan kesempatan untuk belajar gratis adik-adik karena kakak mendapatkan full scholarship. Nah adik-adik juga bisa tentunya nanti kalau misalnya adik-adik sudah kuliah, terus adik-adik mau free, mau membanggakan orang tua, kemudian juga membanggakan guru adik-adik sama teman juga, dan tentunya juga adik-adik jadi lebih percaya diri, itu mendapatkan full scholarship adik-adik, jadi mendapatkan beasiswa biar diri kita merasa kita lebih berharga, kita lebih bangga, kita merasa diri kita itu hebat. Nah adik-adik, jadi adik-adik kalau belajar dengan tekun, nanti adik-adik bisa juga dapat full scholarship ini. Dan terakhir kakak memilih accounting, BBA in Accounting and Finance. Kenapa?
karena kakak waktu sudah keterima di engineer, vintage, science, dan BBA itu kakak mikir lagi adik-adik, sebenarnya kakak itu mau ngapain, sebenarnya kakak suka beneran nggak, misalnya kalau misalnya engineer mungkin jadi teknik sipil, adik-adik pasti tahu kan teknik sipil itu mungkin menghitung misalnya semen gitu untuk membangun suatu bangunan kayak gitu. Nah terus kalau science itu misalnya mau masuk engineer and science itu computer science gitu, adik-adik tahu kan kalau computer science itu misalnya kerja di Google, adik-adik pasti sering pakai Google kan sekarang untuk misalnya mencari informasi, ya kan? Iya. Itu adik-adik kalau computer science itu kayak gitu adik-adik. Jadi misalnya kita mau kerja di Google, adik-adik pengen kerja di Google, dan adik-adik misalnya ingin bikin apps, aplikasi yang adik-adik suka pakai itu, nah itu adik-adik di computer science adik-adik. Nah karena kakak lebih ingin belajar tentang accounting dan finance ini, jadi kakak akhirnya masuk di accounting and finance. Jadi menurut kakak, kalau misalnya kalian sudah punya hobi kalian, diteruskan adik-adik kemudian dikembangkan, dan nanti kalau misalnya adik-adik mau pilih itu, walaupun orang-orang berkata lain, adik-adik terus tetap harus punya pendirian adik-adik sendiri. Nah, aku berusaha. Iya, betul sekali. Adik harus kita berusaha. Nah, apa sih accounting and finance itu? Accounting and finance itu sebenarnya ya adik-adik adalah intersection between science and business. Intersection maksudnya gimana sih? Intersection itu adalah jadi perpotongan antara science dan bisnis. Kok bisa? Business, kemungkinan matematika. Iya, adik-adik. Nah, mungkin adik-adik bingung kan, loh kok ada sainsnya gitu, di mana? Kan bukannya accounting itu kalau waktu di SMA nanti belajarnya di sosial, di IPS gitu kan adik-adik. Nah ternyata tidak cuman IPS adik-adik, tidak cuman bisnis, jadi ini juga ada sainsnya. Jadi kalau di accounting and finance, kalau teman-teman mungkin nanti ada yang tertarik dan juga bisa mengambil major ini, adik-adik itu belajar statistik, kemungkinan atau probability, terus matematika dan kreativitas. Statistiknya tuh untuk apa sih? Statistik atau sainsnya itu adik-adik misal mau menghitung misalnya nanti untuk di kedepannya, untuk di masa depan, kira-kira nanti bakal ada krisis ekonominya kapan? Kemudian kita harus ngapain? Kemudian nanti misalnya adik-adik mau berinvestasi. Tahu berinvestasi nggak adik-adik? Kalau belum tahu, berinvestasi itu misalnya kita mau berinvestasi, jadi kita punya uang Bitcoin. Ya. Wah, adik-adik ternyata pinter nih, ada yang tahu juga ya tentang Bitcoin. Nah, misalnya adik-adik Bitcoin kalian invest di situ. Nah, nanti kalian bisa income Bitcoin itu dari masa depan. Iya, wah pinter-pinter ya waktu kakak zaman Bitcoin. Jadi belum tahu itu Besar koin. Bitcoin apa? Kerennya adik-adik semua. Nah, berarti kalian udah tahu ya ini invest itu kayak gimana. Nah, invest di Bitcoin, kemudian kalau kripto itu lebih ke computer science. Mungkin nanti kalau adik-adik mau mendalami tentang kripto dan tentang seperti itu, mungkin kalian bisa ambil computer science. Itu keren juga adik-adik. Udah pernah ngerti Keren sekali ya adik-adik. Sudah pernah ngerti. Ya bagus adik-adik, kalau sudah gitu berarti nanti kalian lebih mudah lagi untuk menentukan karir kalian di masa depan. Nah sebenarnya, sekarang kita masuk ke topik yang kedua adik-adik. What do you want to be in the future? Mau jadi apa sih kita sebenarnya itu di masa depan? Nah, iya belum betul. tahu. Adik-adik Jadi killer. Iya, mau jadi Belum apa? tahu jadi apa. Ayo coba satu orang ngomong. I want to be a YouTuber. I want to be a YouTuber. I want to be a businessman. I want to be a businessman. Cita-cita Nathan sama kayak aku. I want to be a YouTuber. I want to be a businessman. I want to be a businessman. Aku sama kayak Nathan. Billionaire. Iya. Sekarang di want to be a YouTuber. You want to be a YouTuber. Ini yang kakak dengar tadi ada yang want mau to be jadi dokter. Iya, ada yang mau jadi dokter,
kemudian ada yang mau jadi YouTuber. Nah, di sini kakak juga mau jadi businessman. Want to be a gamer. Dari kecil aku pengen jadi astronot. Wah, keren I've been wanting to be a YouTuber. Iya, betul adik-adik. Sekarang di-mute dulu ya semuanya. Jadi boxing. Nah, ada yang mau jadi astronot, ada yang mau jadi dokter, kemudian tadi ada yang mau jadi YouTuber, astronot, Aku pengen menjadi pembisnis. Iya, businessman adik itu namanya sama aja ya. Nah, itu adik-adik, kalau kalian udah punya cita-cita, kalian harus tekuni di bidang itu adik-adik. Tapi jangan lupa juga harus belajar di bidang yang lain. Karena adik-adik sebenarnya ya, dulu itu kakak juga punya cita-cita yang berubah-ubah jadi adik-adik. Nah, pada saat kakak mulai belajar ini, terus menekuni ini, tiba-tiba kakak pengen jadi sesuatu yang lain. Jadi kalian, walaupun kalian menekuni satu bidang, misalnya kalian tadi pengen jadi YouTuber, misalnya tuh menekuni tuh mau jadi YouTuber, kemudian mencari konten, pasti kan kayak gitu adik-adik. Nah, tapi adik-adik juga harus belajar untuk akademiknya. Karena kalian misalnya nanti sudah jadi YouTuber nih. Untuk menjadi YouTuber, kalian untuk marketing konten kalian gimana? Nah, mungkin kan kalian bisa apply knowledge kalian di bidang marketing, seperti itu adik-adik. Dan tadi kakak juga ada yang dengar, ada yang mau jadi bilioner adik-adik. Nah, sebenarnya ya adik-adik, kalau mau jadi bilioner itu, kalian bisa dari mana aja adik-adik. Jadi bisa kalian mau jadi dokter, bisa kalian mau jadi, mungkin mau jadi investment banker, kemudian mau jadi artis, itu juga bisa adik-adik. Tapi kalian jangan berfokus pada mau jadi bilioner, mau punya uang banyak. Karena itu sebenarnya nanti kalian, waktu kalian udah gede, waktu kalian mulai nanti sudah berproses lagi, nanti adik-adik tiba-tiba mikir, waduh kok jadi bilioner, tapi aku nggak seneng karir di sini. Nah, makanya yang penting sekarang adik-adik adalah hobi kalian itu apa, kemudian kalian mengembangkan potensi kalian di bidang itu. Nah, nanti karena dari semua bidang itu kalian bisa menghasilkan uang. Jadi kalian jangan berpikir wah mau jadi bilioner, itu nggak apa-apa adik-adik. Tapi kalau kalian jadi bilioner kemudian kalian tidak suka pekerjaan kalian tidak bahagia menjalaninya. Nah, itu yang nanti menjadi concern di kedepannya. Jadi yang paling penting, hobi kalian apa, ditekuni. Perkara nanti bisa dapat uang banyak itu nanti adik-adik pasti bisa. Kalau adik-adik belajar tekun, kemudian mengembangkan hobi adik-adik, pasti bisa adik-adik. Untuk menjadi sukses itu bisa. Karena sukses pun juga adik-adik tidak hanya diukur untuk menjadi punya uang banyak atau seperti itu. Yang penting adik belajar, kemudian menjadi orang sukses. Nah, itu berarti menjadi suatu titik yang dimana adik-adik bangga terhadap diri adik-adik sendiri dan menjadi orang yang sukses. Nah, adik-adik, untuk brief story, dulu itu kakak punya cita-cita juga. Punya cita-cita awalnya jadi pembalet adik-adik. Jadi balerina, kakak suka belajar balerina, ya pokoknya tentang yang gitu-gitu adik-adik. Pokoknya nanti terus mau jadi balerina, nah kayak gitu pokoknya. Nah, habis itu adik-adik, setelah berjalan, iya ya. Nah, tapi kakak mikir lagi adik-adik ke belakang waktu itu. Kenapa kakak mau jadi balerina? Ya mungkin kakak memang suka, tapi ya nah, ini jadi cita-cita kakak tuh berubah-ubah adik-adik. Mungkin adik-adik yang pasti ada yang mengalami juga seperti ini. Awalnya juga pernah kak, aku udah pernah 3 kali. Iya, aku juga pernah kak. Banyak mikir-mikir. Aku udah pernah beberapa kali. Yang itu mau jadi tentara. Habis itu mau jadi polisi. Nah, sekarang mau jadi pembisnis. Nah, makanya berubah-berubah adik-adik. Makanya itu nggak berubah sama sekali. Aku nggak berubah sama sekali. Aku tetap mau jadi dari pembangun jadi pelukis. Iya adik-adik, jadi pelukis, tentara, semuanya bisnismen. Pasti nanti adik-adik berubah-berubah terus. Nah, sekarang mute dulu yuk adik-adik mic-nya ya. Bentar, kakak mau cerita dulu. Nanti abis ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, dulu kan kakak mau jadi balerina. Abis itu kakak mau jadi artis, mau painting, mau jadi pelukis adik-adik.
Nah setelah itu kakak nggak pengen jadi pelukis karena kakak abis lihat, adik-adik tahu kan kalau misalnya yang apa tuh, ada yang di red carpet terus pada pakai desain bajunya bagus-bagus. Nah karena lihat itu adik-adik, kakak tiba-tiba pengen jadi fashion designer adik-adik. Nah karena abis itu kakak berubah lagi adik-adik, karena habis lihat tentang fashion, kakak lihat tentang bangunan yang bagus adik-adik. Adik-adik tahu kan kalau di bangunan-bangunan yang di kota tua itu juga adik-adik, di kota tua itu bangunan-bangunannya juga bagus, kemudian pokoknya unik-unik adik-adik, mereka punya ciri khas seperti itu. Nah karena lihat itu kakak pengen jadi arsitek. Tapi setelah itu cita-cita kakak berubah lagi adik-adik, karena kakak abis lihat ada orang yang sukses, kemudian dia sukses karena membuat suatu aplikasi. Adik-adik kalau tahu Snapchat, tahu nggak adik-adik? Ya kalau nggak tahu ada Instagram, pasti adik-adik ada yang punya, kemudian Facebook gitu-gitu kan. Nah itu tuh developer. Orangnya, nah iya jadi web tahu Kak, Snapchat yang buat ganti-ganti muka itu Kak. Nah, Instagram buat moto-moto ngirimin pakai. Iya adik-adik lihat itu karena kakak lihat orang-orang pada bisa sukses gara-gara computer science, kakak jadi pengen bikin kayak gitu adik-adik. Nah tapi ternyata kakak tidak passion sekali adik-adik di bidang itu. Jadi kakak cuman pengen menjadi web developer karena kakak lihat oh orang itu sukses, tapi kakak nggak bisa untuk misalnya, pasti kalau orang sukses itu kan ada jatuh bangunnya ya adik-adik, betul ya? Nah itu kan mereka harus web developer itu harus dealing sama HTML, kemudian juga HTML, kemudian mereka juga harus advertising untuk apps mereka, dan itu menurut kakak bukan passion kakak di bidang seperti itu. Nah makanya kakak akhirnya tidak jadi ngambil computer science, padahal waktu itu first choice kakak di university kakak itu adalah computer science, dan itu udah keterima adik-adik, dan malah BBA Accounting and Finance itu adalah third choice, jadi pilihan ketiga kakak. Jadi kakak malah ngambil pilihan ketiga padahal kakak sudah diterima gitu adik-adik di computer science. Jadi adik-adik tidak usah, nggak apa-apa adik-adik, nggak apa-apa untuk ganti cita-cita, itu normal karena adik-adik dan bahkan kakak pun sekarang masih di masa tumbuh dan berkembang secara fisikal, dan tapi juga secara mental, secara psikologikal. Jadi adik-adik tidak usah takut untuk mengeksplor semua potensi adik-adik. Misalnya kalau adik-adik ada yang suka bermain soccer, terus tapi adik-adik juga suka bermain badminton, kemudian adik-adik tapi juga suka science, pengen jadi mungkin teknik sipil atau apapun, itu nggak apa-apa adik-adik, sambil dijalani semuanya adik-adik. Jadi tidak usah takut kalau adik-adik punya cita-cita yang berubah-ubah, tetap dipelajari semua, tapi fokus pada satu potensi dan talenta adik-adik. Nah, main take away-nya apa sih adik-adik? Main take away-nya adalah adik-adik itu harus kenali diri adik-adik. Tadi seperti yang kakak tanya, tadi ada yang kakak tanya kan, hobinya apa, kemudian mau jadi apa, itu harus dikenali adik-adik semua. Adik-adik harus mulai pasti sudah mulai dan melanjutkan untuk mengenali diri adik-adik. Dan yang kedua, ikut aktivitas di sekolah untuk mengenal talenta, hobi, dan potensi. Kakak dulu juga ikut tuh ekskul, misalnya di sekolah ekskul menggambar waktu SD, terus SMP itu kakak berubah lagi ekskul, malah ekskul basket. Kemudian waktu SMA kakak berubah jadi ekskul sepak bola. Jadi pokoknya adik-adik ikut aja aktivitas di sekolah. Dulu teman-teman kakak, mungkin juga kakak dulu bukan sering tapi pernah misalnya bolos ekskul tuh, mungkin adik-adik ada yang pernah juga kan bolos ekskul, terus nggak mau, males kan, misalnya besok ada kayak aku Kak. Nah iya kan, betul kan, adik-adik pasti ada nih antara adik-adik.
Dulu kakak juga pernah kayaknya bolos ekskul mungkin sekali atau 2 kali. Nah tapi ternyata adik-adik ekskul tuh juga penting adik-adik, karena kalau kita nggak ekskul, kita yang pertama nih adik-adik, otak kanan kiri kita tuh nggak seimbang. Misalnya kalau ekskul dulu kan kakak ekskul menggambar, terus kakak juga belajar akademik tuh maksudnya kayak matematika, terus belajar yang di sekolah yang pelajaran biasa gitu adik-adik. Nah kalau misalnya kita nggak ekskul, kita nggak bisa mengembangkan talenta adik-adik, nggak bisa mengembangkan hobi. Talenta juga. itu apa kak? Talenta itu sesuatu yang ada dalam diri kita yang bisa dikembangkan. Misalnya talenta kakak itu misalnya menggambar dulu, iya menggambar, iya. Nah Kayak terus itu kayak hobi. iya hobi, tapi ya hampir sama-sama hobi, tapi kalau hobi itu kan misalnya kesukaan, misalnya hobi aku misalnya bermain sepak bola. Nah karena kalian hobi di situ, biasanya kalau udah hobi adik-adik punya talenta, potensi di situ. Nah potensi itu bisa dikembangkan untuk misalnya kalau bermain sepak bola ya jadi soccer player, footballer gitu-gitu lah adik-adik, tahu kan? Kekuatan. Hobiku training ngerti kak, saya ngerti kak, ngerti. Iya. Hobiku training taekwondo. Nah iya, ada yang taekwondo segala ya. Nah terus ketiga adik-adik jangan takut untuk belajar. Jadi ada tuh adik-adik, dulu kakak juga pernah kan, kakak pernah takut belajar karena kakak itu males untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi udahlah kalau udah punya ini yang ngapain gitu kan, belajar yang lain. Tapi adik-adik ya oke, karena kita sudah fokus ke sesuatu yang kita punya hobi dan potensi. Tapi belajar itu nggak pernah salah adik-adik. Jadi kalian nggak akan nyesel kalau kalian belajar. Belajar itu bukan sesuatu yang bisa disesali, karena pasti apa yang kalian pelajari di masa lalu itu berguna untuk di masa depan. Jadi kalian jangan takut untuk belajar ya adik-adik. Nah yang keempat itu ada percaya diri adik-adik. Nggak usah, pokoknya kalau ada tuh teman-teman yang suka ngomongin kamu gambar kamu jelek, terus kamu nggak bisa main bola, kamu pokoknya jelek banget sih di bidang ini. Nah adik-adik nggak usah peduliin kalau ada yang ngomong kayak gitu. Pokoknya adik-adik harus percaya diri aja gitu, tapi jangan sombong. Jadi gimana ya, kalau percaya diri itu kita ya udah, ini kita mau ini, kita percaya diri aja, nggak usah dengerin kata orang yang jelek-jelekan kita. Tapi kalau sombong, kita menyombongkan, wah aku punya ini, nah itu jangan adik-adik. Jadi adik-adik harus percaya diri tapi tetap rendah hati. Nah yang kelima adik-adik mendengar nasihat dan tapi tetap berpendirian. Jadi kalau adik-adik dapat nasihat tuh dari teacher, dari parents, itu harus dengarkan adik-adik. Jadi jangan langsung nggak mau dengerin nasihat karena menurut aku tuh yang paling bener ini. Jangan gitu adik-adik. Tetap didengarkan nasihat. Kalau pasti nasihat kalau dari teacher, dari parents biasanya baik adik-adik. Jadi itu boleh diterima adik-adik. Jadi diterima. Nah, tapi adik-adik kalau misalnya tentang karir, tentang mau jadi apa, misalnya ada tuh, misalnya teacher kalian ngomong, oh kalian kayaknya cocokan di sini, di bidang menggambar misalnya. Tapi kalian harus tetap berpendirian, kalian ini ya mungkin masih bimbang. Kalau memang kalian merasa kalian bagus di menggambar, ya sudah, kita nurut nasihatnya. Tapi kalau misalnya teacher kita bilang, oh kamu mendingan digambar aja, tapi kalian merasa kalian lebih berpotensi di misalnya dancing, kalian tetap harus dancing adik-adik. Jadi mendengarkan nasihat itu baik adik-adik, harus diterima ya adik-adik. Jangan misalnya dilawan atau dibalas dengan tidak sopan, jangan ya adik-adik. Tapi untuk tentang cita-cita, menurut kakak, kalian harus berpendirian. Karena yang paling mengenal diri adik-adik kalian adalah kalian sendiri. Nah, ada tapinya adik-adik. Tapi, kalian juga harus bisa membedakan gimana cita-cita yang baik dan cita-cita yang nggak baik. Kalau misalnya cita-cita adik-adik, wah mau jadi dokter, nah itu pasti baik kan, karena dokter memang suatu profesi, menolong orang, dan ya memang itu profesi yang baik. Nah, ada juga mungkin profesi-profesi yang tidak baik, yang mungkin seharusnya kalian hindari adik-adik. Jadi kalau misalnya
adik-adik kan sekarang udah kelas 4 nih, pasti sudah belajar PKN, sudah belajar pasti sudah dapat bimbingan juga kan dari orang tua dan dari teacher. Pasti adik-adik sendiri sudah tahu mana yang baik dan mana yang jelek. Jadi kalau kalian punya cita-cita yang jelek, adik-adik, yang itu merugikan, jangan dilakukan ya adik-adik. Adik-adik pasti sebenarnya dalam diri kalian itu ada potensi dan ada cita-cita yang baik, dan itu yang harus dikembangkan. Nah, selanjutnya tadi ada yang resen, ada yang mau ngomong nggak ya adik? Ada yang mau nanya mungkin? Tapi sekarang resennya udah nggak ada. Iya kak, saya kak. Apa? Kenapa? Saya kak. Bagaimana kakak bisa sukses sampai bisa belajar banyak bahasa kak? Iya kak, kenapa bisa bahasa Jerman, Mandarin, kayak Fukinaki, bahasa Inggris? Itu tuh karena kakak punya. Nah, udah ya adik-adik, di-mute dulu sekarang semuanya. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, kenapa mungkin kalian bingung kakak bisa bahasa banyak kayak gitu kan? Mungkin Jerman, terus ada Mandarin, ada Inggris juga. Nah, itu karena adik-adik sebenarnya kakak punya motivasi dalam diri kakak sendiri. Kalau untuk bahasa Inggris memang kakak itu, karena kalau bahasa Inggris itu kan memang dipakai ya adik-adik. Jadi sebenarnya lingua franca itu adalah bahasa yang menghubung-hubungkan orang-orang yang berasal dari seluruh dunia. Itu biasa kan pakai bahasa Inggris. Jadi sekarang pun kakak kuliah di University of Hong Kong itu pakai bahasa Inggris adik-adik. Jadi menurut kakak bahasa Inggris itu sangat penting dan harus kakak pelajari. Jadi itu menjadi motivasi kakak. Nah iya, makanya kan jadi itu karena kakak ingin berinteraksi sama orang-orang dari dunia, kakak pengen belajar bahasa, terutama bahasa Inggris, biar kakak juga bisa sekolah menuntut ilmu yang baik, yang bagus. Nah, kakak pengen gitu kak, karena sebenarnya ya kak, kalian itu kalau misalnya karena sekolah kakak juga maksudnya university kakak yang sekarang itu adalah university internasional, jadi banyak orang-orang dari Prancis, kemudian juga dari Itali, mereka pada adik-adik. Nah, kalau Hong Kong kan ada orang Hong Kong sendiri, kemudian ada orang dari mainland China, ada juga orang dari India, pokoknya banyak adik-adik. Nah, itu tuh seru banget adik-adik. Jadi kita kayak bisa bertukar culture kayak gitu adik-adik. Nah, balik ke main question tadi yang ditanya sama adik tadi, kenapa bisa bahasa? Itu karena motivasi dalam diri kakak. Kakak pengen berinteraksi sama orang-orang dari seluruh dunia. Kakak pengen nanti, kakak tuh pengen banget adik-adik nanti tuh bisa travel kayak gitu. Nah, kalau travel paling enak gimana? Bisa berkomunikasi sama orang lokal. Nah, dengan cara bisa bahasa. Dan mereka tuh seneng banget adik-adik kalau misalnya kita bisa bahasa mereka itu, mereka langsung jadi seneng bawahnya. Misalnya adik-adik nih ketemu orang asing, terus orang asingnya coba ngomong, biasanya tuh ada tuh orang-orang dari luar negeri. Biasanya kan kalian kok ke Candi Borobudur atau Pantai Indah Kak, sering ada orang luar negeri. Itu tuh pada biasanya pada nyoba tuh, misalnya kayak selamat pagi atau mau makan. Iya, orang luar negeri coba bahasa Indonesia. Nah, iya, kalian seneng ya, kan? Kalian seneng kan kalau orang asingnya coba bahasa Indonesia? Nah, iya kak, keren kak. Nah makanya itu yang menjadi motivasi kakak untuk belajar bahasa. Dan belajar bahasa itu merupakan suatu investasi adik-adik. Jadi kalian nggak bisa gitu langsung belajar satu malam atau 24 jam, itu nggak bisa adik-adik. Jadi itu sesuatu yang harus ditekuni dari zaman dulu. Kalau memang adik-adik passion itu ya belajar. Nah, sekarang juga ada adik-adik apps namanya Duolingo adik-adik. Kalau kalian mungkin pengen itu untuk beginner, kalian bisa belajar di situ tuh kalau kalian pengen banget belajar bahasa. Punya kak, beginner. Aku IQ-nya besar. Kak, aku mau nyoba kak, biar pinter bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Inggris. IQ-nya besar. You forgot your Spanish lesson. Mandarin. Kan ada yang pengen Bahasa Thailand. You forgot to do your class. Ya adik-adik, kalau adik-adik mau belajar bahasa juga, adik-adik harus dilatih
ngomong dan mendengarkan juga. Adik-adik tuh bisa misalnya menonton atau nonton di Netflix atau di mana, mungkin Pak kan sekarang teknologi udah canggih tuh, atau mungkin ngomong sama teman-teman kalian, karena menurut kakak ngomong dan mendengarkan itu juga penting karena itu mengasah kita biar kita tuh bisa lebih cepat belajar bahasanya. Nah, sekarang kita balik ke topik kita ya adik-adik, tips belajar adik-adik. Tips belajar, gimana sih cara belajar? Ya, yang pasti kenali diri kalian. Apakah kalian lebih nyaman belajar dengan cara mendengarkan, membaca, atau sambil bergerak? Jadi kalau kakak itu suka membaca adik-adik. Jadi kalau misalnya membaca, enggak sih adik-adik, sebenarnya kakak semuanya. Jadi kakak itu kalau misalnya ada guru, itu tuh menjelaskan, kakak itu enak. Jadi dengerin, itu langsung masuk ke otak. Jadi biar nanti tuh nggak usah banyak ngulang-ngulang lagi di rumah, kakak dengerin. Terus juga kalau nggak misalnya kakak ngomong terus kakak rekam terus kakak dengerin lagi. Kalau itu dengan cara mendengarkan adik-adik. Kalau membaca itu kalian dari buku kalian kan biasa ada buku paket tuh, atau kalian ngeringkas. Biasanya dulu kakak biasanya kalau mau ulangan kakak revisionnya itu dengan cara bikin ringkasan dulu. Kakak ringkas tuh yang penting-penting yang mana, terus baru kakak hafalin dari situ. Nah, bisa juga di Stabilo aja adik-adik, jadi nggak usah diringkas tapi di Stabilo ya. Mungkin kalau adik-adik, terserah adik-adik, choice adik-adik gimana. Nah, ada juga yang sambil bergerak. Jadi kalau kalian tuh ada mungkin yang biasanya ini, kalau ini yang suka main bola, yang suka main basket, pokoknya yang suka olahraga, biasanya bisa belajarnya itu sambil jalan atau sambil ngapain gitu adik-adik. Kalau kakak dulu pernah belajar menghafalkan sesuatu, kakak ngomong yang keras, kakak sebutin semua, misalkan jelaskan apa arti demokrasi. Nah, kakak ngomong tuh panjang sambil jalan adik-adik, jalan bolak-balik di kamar. Nah, itu kalau itu cara belajarnya sambil bergerak. Jadi kalian harus kenali diri kalian. Kalian tuh paling efektif yang mana belajarnya. Kalau kalian nggak tahu yang paling efektif yang mana, jadinya nanti kalian susah belajarnya adik-adik, ngulang-ulang terus nanti. Nah, makanya kenali diri kalian. Yang kedua adik-adik, otak kanan dan kiri harus seimbang. Tadi kakak sudah cerita ya, jadi potensi kalian, bakat kalian harus dikembangkan sekaligus menyeimbangkan otak kanan dan kiri. Maksudnya gimana kak, otak kanan dan kiri? Nah, karena otak kanan dan kiri seimbang itu maksudnya, jadi akademik kalian pelajari, misalnya itu matematika, bahasa Indonesia, matematika, terus sains kayak gitu-gitu, sama yang berhubungan sama kreativitas, misalnya menggambar, menari, menyanyi, seperti itu adik-adik. Dan terakhir, belajar dari jauh-jauh hari. Ini tuh pasti banyak adik-adik, pasti banyak yang belajar cuma semalam doang. Kakak dulu juga pernah belajar dari semalam doang, terus besoknya kakak bisa sih adik-adik, bisa ngerjainnya tuh bisa, tapi sekali hilang, sekali misalnya kakak ngafalin rumus gitu ya malamnya, terus besoknya sekali hilang tuh hilang adik-adik, nggak ada yang ketancep gitu rumusnya, kok nyampur semua gitu kan. Nah, itu karena kalian belajar mungkin baru kemarinnya. Jadi yang efektif menurut kakak adalah kalian belajar tuh dicicil. Jadi buat schedule adik-adik, belajar akademik agar tidak perlu belajar larut malam sebelum ujian. Kemudian hobi, jangan lupa mengembangkan hobi yang baik, istirahat. Nah, ini biasanya juga ada karena adik-adik nggak nyicil belajar. Terus adik-adik jadi belajarnya malamnya doang, besoknya ulangan, dan istirahatnya misalnya jadi cuma 2 jam atau 3 jam. Itu tidak baik ya adik-adik. Mungkin adik-adik sekarang bilang, wah nggak apa-apa orang nanti istirahat tidur siang juga bisa tidur lagi gitu kan ya. Mungkin ada yang bilang kayak saya olahraga jalan-jalan 1 meter gitu. Iya. Nah, kalian kalau jangan, pokoknya kalian tuh tidur harus cukup adik-adik, karena nanti ini tuh berakibat di adik-adik, misalnya fokus adik-adik jadi berkurang. Kemudian juga nanti adik-adik di masa depannya banyak adik-adik penyakit-penyakit yang karena orang-orang pada suka begadang, itu tuh penyakit-penyakit jadi adik-adik lebih rentan gitu. Kan kita kan nggak mau adik-adik, kan kita pengen sehat ya kan.
Jadi makanya istirahat yang cukup. Dan jangan lupa olahraga pagi atau sore. Jadi kalau dulu kakak sebelum sekolah biasanya lompat tali, adik-adik tahu kan, skipping ya namanya. Nah, itu. Terus kakak juga suka main bola sama kakaknya kakak. Jadi suka main bola kalau sore-sore di lapangan itu kan. Itu menurut kakak itu merupakan suatu hal yang menjadikan kakak lebih fresh lagi, dan habis itu kakak bisa belajar lebih fokus dibandingkan dengan kakak belajar terus satu hari dan terus besoknya nggak belajar, besoknya belajar terus, itu tuh nggak bisa adik-adik. Jadi semua harus seimbang dan harus cukup adik-adik. Jangan menyepelekan bahwa istirahat itu nggak penting, jangan ya adik-adik, karena semua itu penting buat tubuh kita. Dan jangan lupa juga makan makanan yang baik, makan makanan yang benar, dan minum air adik-adik, minum air juga harus ya. Nah sekarang kita lanjut adik-adik. Tadi kan ada mungkin yang bingung gimana yang menjadi kreatif. Oh sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Habis itu kayak bikin manual gitu, bikin sendiri manual. Saya punya pertanyaan lagi kak. Iya bentar ya. Oke, yang respon ya berarti kakak untuk pertanyaannya berarti untuk Nathanael sama Mauri yang udah raise hand. Nah Nathanael dulu gimana pertanyaannya apa? Kenapa kalau kita belajar sambil jalan kok bisa lebih cepat hafalnya gitu kak? Itu pertanyaan saya, aku bingung jadinya. Nah itu tuh berarti kalian itu tuh kakak dulu pernah diajarin, namanya kakak tuh pernah juga dapet seminar kayak kalian, terus kakak dapet tuh katanya itu tuh karena kalian memang tipe orang yang belajar dengan pakai kinesiologi gitu adik-adik, jadi kalian bisa menghafal lebih cepat karena gerak. Nah tapi sebenarnya adik-adik, kakak itu juga nggak tahu kenapa adik-adik, karena sebenarnya kakak belum research tentang itu adik-adik. Saya kirain karena anaknya aktif gitu kak, jadinya lebih. Nah biasanya karena mungkin ya adik-adik, soalnya biasanya tuh anak-anak yang aktif seperti yang tadi kakak bilang, karena kalian suka main bola, terus karena kalian suka main basket, jadi aktif gitu, itu tuh kalian jadi mudah menerimanya gitu adik-adik, karena kalian juga menjalankan suatu hobi sambil kalian menghafal. Tapi ini kakak belum research ya adik-adik, jadi kalau kalian pengen tahu kenapa tepatnya itu, ya kalian mungkin bisa cari di Google, atau mungkin nanti kakak bisa cariin, terus kalian bisa email kakak kalau kalian masih mau tahu tentang itu. Karena kakak sendiri pun belum research tentang itu, dan kakak nggak mau nanti kalau misalnya kakak memberikan informasi yang salah kepada kalian. Nah ada lagi pertanyaannya? Tapi keren sih kak. Iya lah, jadi cepet. Oh Mauri, kemudian sama Mauri raise hand, mau nanya nggak Mauri? Iya kak. Iya, mau nanya apa Mauri? Kalau dibuat kayak ada schedule, habis itu malah ke delay karena hal-hal yang penting mulu, gimana? Nah tergantung adik-adik hal pentingnya itu. Harus ngambil keputusan. Hal-hal penting yang, misalnya hal penting yang mendadak, misalnya apa ya adik-adik? Contoh gimana Mauri contohnya? Hal pentingnya apa dulu nih? Kayak saat mau belajar tiba-tiba malah katanya mau pergi keluar. Ke mobil. Nah iya adik-adik. Nah itu mungkin sering juga ya adik-adik. Dulu kakak juga sering tuh kakak buat pergi tiba-tiba keluarga mau pergi gitu kan ya, mau pergi kemana kayak gitu keluar. Nah menurut kakak, karena kakak itu orangnya juga ya maksudnya kakak suka sama keluarga juga, jadi menurut kakak time sama keluarga itu penting adik-adik, karena untuk zaman sekarang ya apalagi itu teknologi udah buat kita jauh banget biasanya sama keluarga. Karena ya, kita sendiri kak, saya sekarang makin lama makin menyendiri. Jadi menurut kakak nggak apa-apa adik-adik, tapi adik-adik juga bilang sama keluarga adik-adik, misalnya, wah ma aku udah bikin schedule kayak gini,
dan besok aku ada ulangan. Nah itu nanti bisa diambil keputusan. Mama biasanya juga memberitahukan kalian yang terbaik. Jadi kalian nggak apa-apa adik-adik. Schedule, kalian kalau lewat dari schedule nggak belajar itu nggak apa-apa adik-adik. Schedule apa Kak? Schedule tuh jadwal adik-adik. Jadi kalian kalau lewat dari jadwal, misalnya, waduh, ini kelewatan gara-gara misalnya pulang ke rumah telat. Ya udah adik-adik, nggak usah disesali, nggak usah dibingungin. Adik-adik lanjut aja. Jadi menurut kakak ya, kalau misalnya kalian udah buat jadwal, oh saya mau ngerjain tugas ini karena dikumpulinnya minggu depan, saya mau ngerjain tugas ini dikumpulinnya 5 hari ke depan, ini dikumpulinnya 3 hari ke depan. Nah itu kalian menyusun jadwal sesuai dari yang paling deket adik-adik. Jadi misalnya yang sudah mendekati harus kerjain dulu. Jadi misalnya kalau tiba-tiba kelewat gara-gara mau pergi adik-adik. Nah itu kalian harus disusun lagi jadwalnya. Tapi jangan terlalu pusing-pusing nyusunnya. Pokoknya ya udah aku kerjain ini dulu karena memang ini besok harus dikumpulin. Jadi kalian jangan sampai bilang sama guru kalian, wah Bu kemarin saya pergi terus saya kelewatan jadwal terus jadi nggak bisa ngerjain. Nah itu jangan adik-adik.